Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubika min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pagi hari ini saya akan memberikan tausiah. Judulnya sifat-sifat orang yang bertakwa, sesuai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan tafsiran suratul Baqarah, Alif lam mim, wallahu a'lam bil muradi. Bermula Allah yang mengetahui makna dan tujuan daripada tafsirnya Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sedemikian kitab Al-Qur'an tidak diragu-ragukan lagi bagi orang-orang yang takwa. Yang kita sebutkan orang di mana bagaimana sifat-sifat orang takwa atau ciri-ciri orang yang takwa. Baiklah, kita akan hitung ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang takwa. Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang percaya dengan barang yang ghaib, yaitu barang yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera yang 5. Apa yang tidak dapat jangkauannya itu masuk alam ghaib. Yang kedua, wa yuqimuna as-salata. Sifat yang kedua, orang-orang yang mendirikan sembahyang. Jadi orang-orang yang mendirikan sembahyang itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Sesuai di dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka shalah faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, dia menghancurkan agama. Sesuai hadis Rasulullah, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, barang siapa yang meninggalkan sembahyang, maka kafirlah ia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang percaya dengan barang yang wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang membelanjakan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Jadi kita jangan bakhil. Yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang percaya kepada barang yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, yaitu Al-Qur'an yang mulia. Wa mimma razaqna wallazina yu'minuna bil wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang percaya kepada barang yang diturunkan sebelum engkau ya Muhammad, yaitu Taurat, Zabur, Injil.
Wabil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang percaya dengan hati yakin bahwa hari akhir yaitu hari kiamat. Kita mengetahui, lanjut ke hari kiamatnya. Kita mengetahui bahwa alam semesta ini akan kehancuran sesuai dengan disebutkan dalam perjalanan hidup abadi. Setelah manusia dikubur, nanti pada suatu saat kita akan hari kiamat dan kehancuran alam. Pertama, bangkit kita dari kubur, digiring Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Allah Adam sampai di anak cucu kita, nanti dikumpulkan di namanya padang mahsyar. Disitulah ada Allah menciptakan mahkamah Rabbul Jalil. Dari Nabi Allah Adam, anak cucu Nabi Adam di sana itu kumpul, akan disidang di mahkamah Rabbul Jalil. Nah, antara anak dengan bapak, antara suami dengan istri akan sidang. Semuanya dari Nabi Allah Adam, anak cucunya Nabi Adam akan kumpul di mahkamah Rabbul Jalil. Setelah kita mahkamah Rabbul Jalil, kita akan dihisap. Allah Subhanahu wa taala menghisap dari Nabi Allah, dari anak cucu Nabi Adam itu dalam 6 hari dihisap. Namanya yaumil hisab. Kemudian setelah itu kita disebut alam mizan. Amal kita akan ditimbang. Antara baik, antara buruk dan baik. Kalau kebaikan kita dimasukkan dalam surga, kalau jahat kita dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian setelah itu kita akan menyeberangi namanya titian Shiratal Mustaqim. Beres. Akan jalan Shiratal Mustaqim. Nah, jadi setelah itu kita jalan Shiratal Mustaqim, kita akan menuju ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaikal muflihun. Itulah orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah akan mendapat kemenangan. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu tanamkanlah sifat ketakwaan di dalam hati kita. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kiranya sampai di sinilah tausiah pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat para hadirin wal hadirata sekalian. Lebih dan kurangnya kalau itu betul, memang itu dari hidayah Allah. Kalau itu salah, kesalahan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.